Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini sebagai jemaat-Mu kami berkumpul bersama. Dan tiap kali kami berkumpul Tuhan, kami merindukan sound doktrin-Mu. Sound doktrin yang akan mengubah hidup kami, yang membuat kami menjadi bijaksana, yang membuat kami mengerti akan kehendak Tuhan. Dan melalui pemberitaan sound doktrin, terbentuklah jemaat sound doktrin. Sehingga kami sebagai jemaat sound doktrin, kami Tuhan akan mensupport sound doktrin-Mu, meneruskan sehingga orang-orang lain juga mengerti akan firman-Mu atau ajaran sehat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ucapkan salam gereja perjanjian baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasih Tuhan, William Tyndale, ini adalah seorang teolog yang terkenal. Bukunya banyak ditulis dan banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam pengantar kitab Roma, dia berkata seperti ini, saya mengutipnya. Semakin kita mempelajari firman Tuhan, semakin mudah kita mengertinya. Semakin kita mengunyah firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan semakin menyenangkan bagi kita. Semakin kita mencarinya sampai ke dasar-dasar terdalam, semakin banyak barang berharga yang kita temukan. Begitulah yang terjadi dengan kekayaan firman Tuhan yang masih banyak tersimpan dan tersembunyi. Firman Tuhan ini adalah mutiara yang berharga. Itu sebabnya kita perlu menggalinya sedalam-dalamnya, mencarinya seluas-luasnya. Kalau kita tidak mencari, maka kita tidak menemukan. Bukankah Tuhan berkata, orang yang mencari akan menemukan. Orang yang meminta akan mendapat. Orang yang mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan baginya. Banyak orang tidak menemukan keindahan firman Tuhan karena mereka tidak melakukan banyak usaha untuk mencarinya. Firman Tuhan itu seperti madu. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh William Tyndale ini. Semakin engkau kunyah, semakin terasa manisnya. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Itulah firman yang menjadi seperti madu. Makanya orang yang cinta firman Tuhan itu, dia akan menghabiskan hidupnya untuk mempelajari firman Tuhan yang adalah ajaran sehat itu. Tadi pagi kan saya baru bicara di BIC Sintang bahwa tujuan hidup orang percaya adalah firman Tuhan. Karena kita mempunyai tujuan hidup firman Tuhan, maka kita akan melakukan studi, belajar. Merenungkan artinya belajar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar pokok-pokok pikiran Paulus di dalam kitab Roma. Kitab Roma adalah tulisan dari Rasul Paulus, kita tahu itu. Di dalam kitab Roma masih banyak kekayaan besar yang tersimpan dan tersembunyi. Tugas kita adalah menggali harta terpendam itu. Kita adalah pembaca kitab Roma. Kita akan melakukan studi terhadap kitab itu.
Memberi waktu kita yang banyak untuk mempelajari kitab itu. Supaya apa? Supaya kekayaannya mampu kita bawa keluar. Sebagai pembaca kita juga adalah penafsir kitab Roma. Makanya saya bilang hari ini kita mempelajari pokok-pokok pikiran Paulus. Kita ingin mengerti pikiran Paulus. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam kitab Roma ini sebagai hasil dari tulisan seorang yang bernama Paulus. Maka cara utamanya adalah menyelidiki kitab Roma itu, menggali kitab Roma itu, agar sudut-sudut yang paling terdalam yang berisi harta karun itu dapat digali, sehingga kita bisa mengenal pikiran Paulus dan membiarkan dia berbicara kepada kita apa adanya. Sama seperti saya bicara kepada saudara, saudara harus mengenal kitab Roma itu dari sudut pandang orang yang menulisnya. Seperti dia bicara kepada saudara hari ini. Begitu ya. Firman Tuhan atau sound doctrine itu bagaikan harta terpendam. Kebangetan ini orang Kristen. Sudah mempunyai harta, masih minta-minta lagi sama Tuhan. Ya Tuhan berkati aku. Ya Tuhan berkati aku. Ya Tuhan berkati aku. Tiap kali berdoa minta berkat sama Tuhan. Padahal kita punya harta karun yang banyak. Yang kita perlu lakukan adalah menggali sedalam-dalamnya. Jangan asal menggali, baru gali sebentar, udah capek Tuhan. Baru gali sebentar, udah kepanasan Tuhan. Baru gali sebentar, Tuhan sudah keringatan Tuhan. Yang nggak biasa pegang itu skop untuk menggali tanah. Makanya tanganmu harus kuat, ototmu itu harus berkembang. Bagaimana jadi orang Kristen kok mau pegang aja itu lumpur nggak mau. Kita harus bergumul di dalam tanah yang semakin dalam untuk mendapatkan kekayaan firman Tuhan. Karena Tuhan bilang harta itu ada di dalam bejana tanah, tanah liat. Di dalam tanah tersimpan, terkubur. Hanya orang berani yang mau berusaha akan menemukan harta karun itu. Ada amin? Amin. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Paulus menghabiskan waktu 10 tahun. Dari tahun 47 sampai 57 melakukan penginjilan yang intensif di wilayah barat dan timur Laut Aegean. Jadi saya jelaskan ini Laut Aegean. Laut Aegean ini adalah ujung daripada Laut Tengah. Tahu ya, di peta ada Laut Tengah. Nah, ujung Laut Aegean ini membelah antara Yunani di sebelah kiri dan di sebelah kanan Turki. Jadi sudah tahu kalau saya bilang begitu. Artinya Laut Aegean ini ada di batas antara Eropa dan Asia. Jadi Turki dan Yunani itu hadap-hadapan. Sebelah kiri kota Athena, sebelah kanan itu kota Izmir, Turki. Begitu ya. Nah, di sini Paulus bekerja selama 10 tahun di sekitar Eropa dan di sekitar Asia. Pelayanannya terkonsentrasi di mana? Provinsi Roma, yaitu Galatia, Makedonia, dan Asia. Nah, pelayanannya berhasil di daerah itu. Di sepanjang jalan utama provinsi dan kota besar, Injil diberitakan oleh Paulus dan gereja didirikan oleh Paulus. Nah, Paulus ini benar-benar menganggap serius panggilannya sebagai rasul kepada orang non-Yahudi. Walaupun dia berhasil, dia tidak pernah mengambil keuntungan dan pujian. Tiap kali dia berhasil, dia katakan, Kristus yang bekerja di dalam hidupku. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita menganggap serius panggilan Tuhan atas hidup kita?
Atau kita tidak kenal bahwa kita ini terpanggil oleh Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan. Ya nggak tahu Pak Wanda. Ya saya biar jadi cleaning service di surga nggak apa-apa. Itu bukan jawaban anak Tuhan. Matius 6 ayat 24 akan membuka pengertian kita. Ini akan saya share. Untuk mereka juga yang ada di Facebook Live. Matius 6 ayat 24. Saya share ya. Firman Tuhan bilang apa? Ini kata-kata dari Yesus. Dikatakan seperti ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Matius 6 ayat 24 ini memberikan kepada kita tantangan. Siapakah yang menjadi tuan dalam hidupmu? Apakah kita menjadi hamba pada Tuhan? Atau kita menjadi budak dari dunia ini? Saya tidak mengatakan engkau menjadi budak atas pekerjaanmu, tetapi saya ingin engkau berpikir, apakah hidupmu, seumur hidupmu, engkau hanya diperbudak oleh pekerjaanmu? Sehingga engkau tidak bisa menghamba kepada Tuhan. Sehingga engkau tidak bisa mengenal panggilan Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak punya waktu untuk Tuhan. Engkau tidak punya waktu untuk belajar bagi Tuhan. Engkau tidak punya waktu menggumuli panggilanmu dalam hidup ini. Setiap orang terpanggil menjadi hamba. Katakan bersama-sama, saya hamba Tuhan. 1, 2, 3. Saya mau dengar suaranya. Saya hamba. 1, 2, 3. Saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan, jangan dibalik. Hamba hantu, bukan ya. Hamba Tuhan. Batasnya tipis begitu. Soalnya begitu ya. Jangan terbalik. Karena kalau lama-lama kita bilang Tuhan, 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 jadi hantu gitu kan. Itu karena kita banyak menggombal gitu. Maksudnya begitu. Jangan biarkan hidupmu diperbudak. Banyak waktu dalam hidupmu. Banyak umur dalam hidupmu. Kenapa tidak menggenapkan panggilan Tuhan dalam hidupmu? Yesus bilang, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan atau dua tuan. Pilih salah satu. Nah, banyak orang kan senang memilih atau. Kalau disuruh pilih A atau B. Ya atau deh. Karena nggak punya pilihan. Begitu. Maunya pilih atau. Begitu. Nggak bisa, saudara. Pemilihan itu harus salah satu. Pilih Tuhan atau pilih Mamon. Begitu kan Yesus bilang begitu. Kalau kamu mengasihi yang satu, kamu benci yang satu. Ini bicara kesetiaan. Betul nggak? Di dalam pernikahan Kristen juga diajarkan kesetiaan. Jangan mau semuanya, nggak bisa. Begitu, saya mau yang ini juga, saya mau yang ini juga. Emangnya ini balonku ada 5, balonku ada 5. Ya nggak bisa begitu. Nanti semuanya meletus semuanya begitu. Harus pilih salah satu. Mau yang warnanya biru, mau yang warnanya hijau, mau yang warnanya kuning, atau warna yang lain merah begitu. Tidak bisa memilih semuanya, nanti dia meletus semuanya. Artinya engkau tidak akan bisa mendapatkan salah satunya. Begitu. Nah, Paulus menganggap serius panggilan Tuhan atas hidupnya. Dia tahu dia adalah rasul kepada orang non-Yahudi. Dan dia bekerja sungguh-sungguh untuk itu. Saya mau tantang saudara hari ini. Apakah engkau mengenal panggilan Tuhan dalam hidupmu?
Berapa persen engkau menjalani panggilan itu? Jangan cuma sedikit-sedikit. Kadang-kadang kita juga suruh juga doa orang, malas juga ikut doa begitu ya. Begitu ya. Padahal cuma sedikit, cuma 1 jam gitu. Pendeta Wanda dari Sydney jam 9 tiap malam, itu jam 9. Ya habis doa saya kalau kelebihan waktu nggak bisa tepat begitu jam 9 sampai jam 10, mesti lewat. Kadang-kadang kalau ada cerita lewatnya sampai 45, sudah jam 11 di tempat saya itu. Saya duduk sebentar sudah jam 12 jadi waktunya itu mepet sekali. Nah, saya mau katakan kepada hidup kita, berilah hidupmu untuk panggilan Tuhan. Karena kita ini adalah hamba Tuhan. Dan seriuslah untuk menjalani panggilan itu. Mengabdilah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang kalau mau mengabdi, kalau disokong-sokong dengan uang baru. Belajar dari Bu Christine gitu. Jangan nanti baru dikasih pulsa sama pendeta Wanda baru mau ikut. Enggak, ini enggak nyinggung, tapi nyindir aja begitu. Tidak, saudara ya. Ya kita mengabdi kepada Tuhan. Saya juga mengabdi kepada Tuhan. Anda tidak mengabdi kepada pendeta Wanda Dumas, Anda mengabdi kepada Tuhan. Kita memberi semuanya. Saya mengajarkan juga kan arti memberi. Kita memberi untuk Tuhan, saya memberi untuk Tuhan. Bukan saya suruh-suruh orang, kamu rambutan. Udah pergi orang naik mobil kamu rambutan. Saya teriak lagi, Tanjung Duren. Nah, itu kan calo di apa itu di stasiun di Jakarta begitu kan, dia terus teriak-teriak begitu. Dia nggak pernah ikut dengan mobilnya itu kan, dulu kan gitu saya waktu naik bis di Jakarta begitu kan, gitu kan, rambutan naik rambutan gitu. Terus apa lagi, pasar minggu naik pasar minggu ya, dia cuma suruh orang naik begitu saudara. Jadi kita harus pikirkan dengan sungguh-sungguh, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk diri kita sendiri. Coba pikirkan. Apakah kita menjalani sungguh-sungguh panggilan Tuhan? Saya tidak suruh engkau jadi pendeta. Saya juga masih melakukan pekerjaan-pekerjaan sekuler. Saya menyuruh engkau, mengatakan kepadamu, memikirkan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kita ini hamba siapa? Tanya. Apakah kita serius menjalani panggilan itu? Atau kita nggak ngerti, saya ini hamba siapa? Saya nggak ngerti juga, saya cuma ikut-ikut kok. Nah, harus membangun pengertian. Roma 1 ayat 1 berkata, coba kita periksa ayat ini ya. Roma pasal 1 ayat 1. Pikiran Paulus kita dengarkan di sini. Dikatakan oleh firman Tuhan seperti ini. Saya akan share ayatnya. Ya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kalau dalam bahasa Yunani, Alkitab bahasa aslinya tidak ada kata dari Paulus. Ini hanya ditambahkan untuk memberikan pengertian. Kalau dalam bahasa asli dikatakan Paulos, Doulos, Iesu, Christo, Kletos, Apostolos, Aporismenos, Eis, Evangelion, Theo. Paulus katakan Paulos Doulos. Doulos itu artinya budak yang menghamba. Ini istilah lebih rendah daripada pembantu. Sekarang pembantu namanya asisten rumah tangga. Karena istilah pembantu itu terlalu kasar. Tapi Paulus memakai istilah yang lebih kasar dari itu. Doulos. Budak. Jadi seseorang yang dipanggil Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan melalui kasih karunia-Nya, akan merasa dalam hidupnya dia tidak mempunyai apa-apa.
Selain dia akan berkata, hidupku adalah Kristus. Dan Paulus bilang, mati adalah keuntungan. Cuma ada dua pilihan. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita hidup, maka kita hidup untuk Kristus. Mari kita katakan bersama, hidup untuk Kristus. 1, 2, 3. Hidup untuk Kristus. Jangan untuk hidup diri sendiri, tapi untuk Kristus. Pekerjaan yang paling kecil yang kau lakukan untuk Tuhan, maka engkau sedang melakukannya untuk Tuhan. Dia katakan Paulus doulos Yesus Kristus. Paulus itu adalah hambanya Yesus Kristus. Dia mengajar kepada kita panggilan di dalam hidup ini. Bahwa Kristus adalah nomor 1 di dalam hidup ini. Nomor 1. Apapun yang kita lakukan, ingat Kristus. Apapun yang kita lakukan, ingat Tuhan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Cuma ada dua hal. Apabila kita hidup untuk Kristus. Lalu dia katakan kletos. Dipanggil. Semua orang menerima panggilan, betul? Ketika Adam berdosa, Tuhan memanggil dia dalam Kejadian 3. Adam, di manakah engkau? Kalau kita tidak dipanggil oleh Tuhan, kita tidak ada di sini. Kita sudah mendengar panggilan itu, maka kita mencari Tuhan. Jadi setiap orang mempunyai panggilan dalam hidupnya. Dan dikatakan aporismenos, dipisahkan. Tuhan mau engkau hidup bagi dia. Tuhan mau engkau hidup bagi ajaran yang sehat. Tuhan mau engkau mengenal ajaran yang sehat. Terpisah dari ajaran-ajaran yang salah. Makanya ajaran yang sehat itu memisahkan. Jadi kekayaan yang bisa kita pelajari dari Paulus adalah apa? Dia menghabiskan waktunya untuk Tuhan, dan dia sangat serius dengan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dia bekerja bagi Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja melalui hidupnya. Pertanyaan saya, apakah engkau percaya engkau bekerja bagi Tuhan? Yang kedua, apakah engkau percaya bahwa Tuhan sedang bekerja melalui hidupmu? Ini harus kita pikirkan. Ini pikiran-pikiran Paulus. Lihat. Kita bekerja bagi Tuhan. Yang kedua, Tuhan sedang bekerja melalui hidup kita. Amin ya. Makanya kalau kita mempelajari, kita menggali lebih dalam, tadi saya bilang, kita akan menemukan harta karun itu. Yang paling penting di dalam gereja adalah pengajarannya. Bukan gedungnya. Bukan jemaatnya yang banyak. Bukan mencari teman di dalam gereja situ. Bukan gerejanya punya fasilitas, ada AC-nya, kursinya bagus. Bukan bertemu satu sama lain, hahaha, tidak. Biarpun engkau bertemu dengan temanmu, tapi di dalamnya tidak mengajarkan kebenaran dan memisahkan engkau dari kebenaran, itu bukan gereja Tuhan. Gereja Tuhan tidak mencari teman, tapi gereja Tuhan mencari kebenaran. Ajaran yang sehat. Supaya apa? Engkau masuk di dalam pengajaran itu dan menggali lebih banyak lagi harta karun. Percaya bahwa Tuhan bekerja bagimu dan Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Begitu ya. Jadi sekarang kita mengerti. Kemudian Paulus mendirikan gereja-gereja di mana? Di Ikonium, di Filipi, Tesalonika, di Korintus. Dia melatih para pemimpin rohani dan menyerahkan pengelolaan gereja kepada mereka. Lalu bagaimana dengan jemaat di Roma? Surat Roma ditujukan kepada jemaat di Roma. Nah, Paulus tidak mendirikan jemaat tersebut.
Saya berkali-kali sampaikan ini. Jemaat di Roma terbentuk dari Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 11 ketika Petrus berkhotbah kepada jemaat tersebut. Rasul-rasul berkhotbah dalam bahasa yang baru. Salah satu bahasa yang digunakan adalah bahasa Roma atau bahasa Latin atau bahasa Yunani. Karunia Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa lain. Sehingga orang-orang itu bertobat, mereka membawa pulang sound doktrin di tempat di mana mereka berada. Nah, kalau kita mendengar ajaran yang sehat, kita yang akan meneruskan ajaran sehat tersebut. Keyakinan saya hari ini saya sampaikan ajaran yang sehat, maka ajaran yang sehat itu akan diteruskan di tempat di mana engkau berada. Jemaat di Roma, mereka meneruskan sound doktrin yang mereka dengar pada saat mereka datang ke Yerusalem. Jadi sound doktrin diberitakan. Hari ini saya memberitakan tentang pengajaran sehat itu kepada saudara. Ketika saya beritakan pengajaran sehat itu, karunia Allah, kasih karunia Allah dilepaskan. Ketika kasih karunia Allah dilepaskan, orang bertobat, terbentuklah jemaat sound doktrin. Jemaat sound doktrin itu meneruskan sound doktrin di tempat di mana mereka berada. Itulah panggilan kita. Begitu. Nah, kemudian jemaat sound doktrin itu mensupport sound doktrin. Saudara, apa yang Paulus beritakan di Roma? Apa pokok pikiran Paulus? Kalau saudara baca dalam Roma 1 ayat yang kedua, Paulus katakan, Injil itu dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi melalui kitab-kitab suci. Tentang anaknya, ayat 3, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Pokok pikiran Paulus adalah menyatakan tentang Yesus. Kembali lagi. Tentang Yesus. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah manusia. Dia dilahirkan dari keturunan Daud, tapi dia adalah Allah yang berkuasa. Dengan kata lain, Paulus sedang menyatakan sebuah realitas. Bahwa Yesus itu adalah pencipta yang mengatasi semua masalah manusia. Mengatasi semua hal di dunia ini. Yesus adalah penguasa yang lebih tinggi dari penguasa politik, penguasa militer. Yesus lebih tinggi mengatasi semua permasalahan ekonomi yang terjadi hari-hari ini. Yesus Kristus adalah Tuhan yang harus menjadi berita utama dalam hidupmu. Jangan beritakan hal yang lain. Begitu. Ini yang harus kita bawa. Sound doktrin itu berbicara tentang Yesus dan Yesus saja. Regarding Jesus Christ and only Jesus Christ. Not the other messages. Jadi kalau ada orang yang memberitakan firman yang lain, yang tidak memberitakan Yesus, itu bukan ajaran yang sehat. Amin, saudara. Yesus Kristus adalah Tuhan atas politik, militer, ekonomi. Kita punya masalah dalam bidang-bidang ini. Tapi Tuhan mau kita memberitakan, Yesus Kristus harus menjadi Tuhan atas semua hal di dalam hidup ini. Amin. Amin. Ya. Amin. Jadi ini yang membuat kita bersemangat menjalani hidup. Yesus adalah Tuhan, kepala dalam keluargamu. Yesus adalah Tuhan atas masa depanmu. Yesus adalah Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Percayakah engkau akan hal ini? Jangan ragukan. Ini pokok pikiran Paulus yang utama. Begitu ya. Jadi Yesus harus menjadi
berita utama. Injil itu isinya mengenai Yesus, mengenai inkarnasi. Bahwa Allah mengambil rupa manusia, bukan Allah berubah menjadi manusia, bukan. Tapi Allah mengambil bentuk manusia. Dan dia bangkit dari antara orang mati. Dia adalah Allah selamanya, tetap Allah. Dan sampai selama-lamanya dia juga adalah manusia. Saat ini dia ada di surga. Begitu. Nah, di Sound Doctrine kita memberitakan tentang Yesus saja. Dan berita tentang Yesus. Saya ingin kita mempunyai iman yang sehat. Itu sebabnya kita belajar Injil yang sehat. Sound Doctrine. Kalau saudara mengenal Sound Doctrine itu, tugasmu meneruskan di tempat di mana engkau berada. Supaya apa? Supaya ada orang yang mensupport Sound Doctrine. Kalau ada yang mensupport, maka orang-orang akan menjadi Sound Doctrine juga. Mengenal Sound Doctrine. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya, Pak Peter.